Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih Universal Transverse Mercator itu. Dan di sini dengan saya Karis Rahman Wahid dengan NIM 133 ingin menjelaskan Universal Transverse Mercator yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Universal Transverse Mercator atau biasa disebut dengan UTM adalah sistem koordinat kotak berbasis metode menentukan lokasi pada permukaan bumi, digunakan untuk mengidentifikasi lokasi di bumi. Namun berbeda dari metode tradisional dari garis lintang dan bujur dalam beberapa hal. Koordinat UTM menggunakan satuan unit meter. Setiap zona memiliki panjang X sebesar 500.000 meter dan panjang Y sebesar 10 juta meter. Sistem UTM membagi permukaan bumi antara 80 derajat selatan dan 84 derajat lintang utara menjadi 60 zona. Di sini dapat dilihat zona UTM di peta dunia. Dan ini adalah zona UTM di peta Indonesia. Ketentuan UTM. Terdapat 4 ketentuan dari UTM, yaitu yang pertama, bidang silinder memotong bola bumi pada 2 buah meridian yang disebut meridian standar. Yang kedua, lebar zona 6 derajat dihitung dari 180 derajat bujur barat dengan nomor zona 1 hingga ke 180 derajat bujur timur dengan nomor zona 60. Yang ketiga, perbesaran di meridian tengah sama dengan 0,9996. Dan yang terakhir, batas paralel tepi atas dan tepi bawah adalah 84 derajat lintang utara dan 80 derajat lintang selatan. Ciri proyeksi UTM. Ciri-ciri proyeksi UTM terdiri dari 4, yaitu yang pertama, proyeksi bekerja pada setiap bidang elipsoid yang dibatasi cakupan garis meridian yang disebut zona. Yang kedua, proyeksi garis meridian pusat merupakan garis vertikal pada bidang tengah proyeksi. Yang ketiga, proyeksi garis lingkar ekuator merupakan garis lurus horizontal di tengah bidang proyeksi. Dan yang terakhir, grid merupakan perpotongan garis-garis yang sejajar dengan 2 garis proyeksi pada butir 2 dan 3 dengan interval sama. Kegunaan Universal Transverse Mercator. Universal Transverse Mercator merupakan sistem proyeksi yang digunakan secara nasional di wilayah Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan alasan mengapa sistem UTM dipakai. Yang pertama, kondisi geografi negara Indonesia sendiri membujur di sekitar garis khatulistiwa atau garis lintang ekuator dari barat sampai ke timur yang relatif seimbang. Dan yang kedua, untuk kondisi seperti ini, sistem proyeksi transverse mercator atau silinder melintang mercator adalah paling ideal. Dapat memberikan hasil dengan distorsi minimal. Dan yang terakhir, dengan pertimbangan kepentingan teknis, maka akan dipilih sistem proyeksi Universal Transverse Mercator yang memberi batasan luas bidang antara 2 garis bujur dan elipsoid yang dinyatakan sebagai zona. Tujuan pembuatan peta proyeksi. Yang pertama, menyatakan posisi titik-titik pada permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang datar yang nantinya bisa digunakan untuk perhitungan jarak dan arah antar titik. Dan yang kedua, menyajikan secara grafis titik-titik pada permukaan bumi ke dalam sistem koordinat bidang datar yang selanjutnya bisa digunakan untuk membantu studi dan pengambilan keputusan berkaitan dengan topografi, iklim, vegetasi, hunian, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, cara proyeksi peta. Cara proyeksi peta terdapat 2 pilihan, yaitu proyeksi langsung atau direct projection, dan yang terakhir proyeksi tidak langsung atau double projection.
Keuntungan dan kerugian. Keuntungan pada Universal Transfer Mercator, yakni yang pertama, proyeksi simetris lebar 6 derajat untuk setiap zona. Yang kedua, transformasi koordinat dari zona ke zona dapat dikerjakan dengan rumus yang sama untuk setiap zona di seluruh dunia. Dan yang terakhir, distorsi berkisar antara 4 kurang dari 40 cm hingga 1000 meter dan 70 cm hingga 1000 meter. Dan kerugian yang dapat diperoleh dalam menggunakan Universal Transfer Mercator, yakni yang pertama, karena pembesaran jarak dan konvergensi meridian, maka unsur ini harus diperhatikan dalam perhitungannya. Yang kedua, walaupun 1 derajat bagian meliputi daerah luas, akan tetapi masih dibutuhkan hitungan-hitungan pemindahan bagian derajat, dan itu menjadi tidak praktis. Dan yang terakhir, konvergensi meridian pada jarak 15 km maksimum dapat mencapai lebih kurang 150 meter. Pembagian sistem proyeksi peta. Pembagian sistem proyeksi peta dapat dikelompokkan berdasarkan pertimbangan ekstrinsik dan intrinsik. Berdasarkan pertimbangan ekstrinsik dapat diklasifikasikan berdasar yang pertama, bidang proyeksi yang digunakan. Dan yang kedua, bidang persinggungan proyeksi dengan bola bumi. Dan yang terakhir, posisi sumbu bidang proyeksi terhadap sumbu bumi. Dan ini pertimbangan intrinsik dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sifat asli yang dipertahankan. Yang kedua, cara penurunan peta. Dan yang terakhir, pertimbangan dalam pemilihan proyeksi peta untuk pembuatan peta skala besar. Zona UTM dapat diketahui dengan melihat peta proyeksi. Selain itu juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama, zona UTM sama dengan 30 ditambah garis bujur per 6 derajat. Langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan zona UTM suatu wilayah. Di sini saya menggunakan peta di Pulau Nusa Kambangan dan menunjukkan 7 derajat 43 menit 40 detik lintang selatan dan 108 derajat 54 menit 25 detik bujur timur. Menghitung titik koordinat garis bujur diubah menjadi derajat desimal. Setelah bujur timur sudah didapatkan, maka masukkan ubah menit ke desimal dan detik ke desimal. Jadi diperoleh 108,9069 derajat. Dan sekarang kita akan memasukkan yang diperoleh tadi ke dalam rumus dan diperoleh 21,15115 derajat dan dibulatkan menjadi 21 zona UTM. Menentukan bagian utara dan selatan dapat dilihat melalui garis lintangnya. Garis lintang wilayah Pulau Nusa Kambangan yakni 7 derajat 43 menit 40 detik lintang selatan, sehingga Nusa Kambangan termasuk ke dalam zona 21 selatan. Sekian video yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.